Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahara ma'asyadil basyar wa laila rahatan lil anam wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang muda dan penuh semangat, hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang sering kita dengar, tapi jarang kita renungkan secara mendalam, yaitu kesehatan mental atau mental health. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Remaja masa kini menghadapi banyak sekali tekanan, seperti tugas sekolah yang menumpuk, tuntutan prestasi dari orang tua, perbandingan dengan teman-teman di media sosial, serta pencarian jati diri yang tak mudah. Tidak sedikit dari kalian yang merasa lelah kan, merasa kosong, bahkan ada yang bertanya dalam hati, apakah aku cukup gak sih? Kalau aku tuh berharga, apakah hidupku ini berarti? Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat, tapi juga memberi perhatian besar pada kesehatan jiwa kita semua. Ketenangan hati bukanlah hasil dari uang yang banyak, popularitas di media sosial, ataupun nilai rapor yang tinggi. Ketenangan hati lahir ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah kalian tahu apakah berarti remaja yang sedang merasa cemas, stres, atau bahkan burnout dianggap kurang iman? Oh, tentu tidak. Justru Islam itu mengajarkan bahwa setiap manusia pasti diuji dengan rasa lelah, kesedihan, bahkan kegelisahan. Rasulullah itu sendiri pernah menangis, pernah merasa sedih. Bahkan beliau ini disebut tahun kesedihan ketika kehilangan orang yang beliau cintai. Jadi, saudara semuanya, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan agar kita mampu menjaga kesehatan mental kita semua sesuai dengan tuntunan Islam. Yang pertama, jangan pendam sendiri bebanmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan. Artinya, kita tidak diciptakan untuk berjuang sendirian. Bicaralah dengan orang tua, guru, sahabat, ataupun seseorang yang bisa dipercaya. Jangan merasa malu untuk minta tolong, karena bahkan Rasulullah pun punya sahabat yang selalu mendukung beliau. Yang kedua, isi jiwamu dengan zikir dan doa. Hati yang kosong dan mengingat Allah akan mudah diguncang rasa cemas. Dzikir bukan sekedar ucapan, tapi juga pengingat bahwa kita itu punya tempat bersandar. Setiap kali kalian merasa aku nggak kuat lagi, ingat firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi kalau kalian merasa berat, yakin deh, Allah sudah tahu kalian sanggup melaluinya. Hanya butuh kesabaran dan pertolongannya. Yang ketiga, jaga tubuhmu, maka jiwamu akan kuat. Banyak remaja lupa bahwa kesehatan fisik itu berpengaruh sama mental. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak seperti narkoba, alkohol, pergaulan bebas. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan hanya otot ya, tapi juga pikiran dan mental. Anak-anak muda semuanya, jangan biarkan dunia ini membuatmu merasa kecil. Media sosial itu kadang membuat kita merasa hidup orang lain itu lebih indah. Tapi ingat deh, apa yang ditampilkan di layar belum tentu sama dengan kenyataannya loh. Jangan bandingkan halaman pertama hidupmu dengan bab terakhir hidup orang lain. Allah itu sudah menulis sendiri jalanmu masing-masing, dan setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar. Kalau kalian merasa hidup kalian berat, jangan putus asa. Allah itu udah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulanginya itu 2 kali agar kita yakin bahwa setiap air mata yang jatuh akan digantikan dengan senyuman. Setiap kesedihan akan digantikan dengan kebahagiaan. Saudaraku, mari kita belajar untuk lebih menyayangi diri sendiri. Bukan berarti egois ya, tapi sadar bahwa dirimu adalah amanah dari Allah. Jangan sakiti dirimu dengan pikiran yang negatif. Terus sebaliknya, isi dirimu dengan keyakinan bahwa kamu itu adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Allah itu berfirman, Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Quran Surat At-Tin ayat 4. Maka, wahai semuanya, jangan pernah berkata, aku tidak berharga, atau apalah segalanya, karena Allah sendiri dan menegaskan, engkau berharga, engkau istimewa, engkau sebaik-baik ciptaanku. Hadirin sekalian, marilah kita akhiri dengan doa. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga kita. Semoga para remaja Indonesia tumbuh menjadi generasi yang kuat imannya, sehat mentalnya, dan mulia akhlaknya. Terima kasih.